Ya, Assalamualaikum, Cak Samsul. Waalaikumsalam, Mbak Isti dan kawan semua yang sedang live di Instagram. Apa kabar? Baik, Cak Samsul. Gimana, Cak? Sehat? Sehat, diperam selama 2 bulan, jadi gemuk, nggak kemana-mana, Gimana saya, Pak? makan tidur. Iya, kegiatannya itu terus muter. Iya, Oke, ini Cak Samsul. Hmm. jadi Di sesi ketiga ini, kebetulan yang mengisi itu kan Cak Samsul ya. ya, Oke, Cak Samsul bisa perkenalkan dirinya, siapa, dari mana asalnya, dan sebagai apa gitu. Di ya, fokus UMKM ini. ya. Terima kasih Mbak Isti, kawan-kawan semua, Mas Baskoro, Pak Ju, Somi dan lain-lain yang gabung di IG Live sore hari ini di penutupan Kurma 2020. Iya. Ini saya harus jujur ke Mbak Esti, Maaf, ini jatuh. pertama kalinya saya live pakai IG, jadi harus banyak belajar saya di Instagram ya. Nanti Iya. kalau ada dibantu ini. Saya sehari-hari bekerja di bidang UMKM. Kebetulan saya sudah menekuni UMKM sejak tahun 90-an, jadi 30 tahun lebih. Saya bergerak Hmm. di pengembangan UMKM. Ada cukup banyak yang sudah saya kerjakan terkait dengan UMKM ini. Dan saat ini yang sedang intens saya urus adalah fokus UMKM. Fokus UMKM ini berdiri di tahun 2016, kemudian aktif mulai 2017, dan berkembang di berbagai kota mulai 2018 termasuk Jakarta. Nah, fokus Iya. UMKM Jakarta, Mas Baskoro ketuanya. Ini salah satu fokus UMKM yang dinamis sekali, kegiatannya banyak, anggotanya banyak, sangat menarik fokus UMKM Jakarta. Nah, fokus UMKM ini visi yang ingin diembannya adalah meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha mikro kecil menengah. Jadi kita ingin kawan-kawan ini, teman-teman ini bisnisnya lebih produktif, lebih berdaya saing, Iya, sehingga betul. mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri, termasuk Kang Soma tadi, kalau bisa mengalahkan kacang-kacang yang lain, kan begitu. Iya. Syukur-syukur ke depan kita tidak hanya jadi tuan rumah di negeri sendiri, tapi bisa juga ekspor. Karena tidak ada bangsa yang besar, bangsa yang sukses di bidang ekonomi tanpa ekspor yang kuat, tanpa ekspor yang baik, yang besar. Jadi kalau sekarang masih belum, ya Pak, ini semua berproses. Kita tahu perusahaan-perusahaan yang dulu, yang sekarang kita lihat besar itu dulunya juga kecil. Dulunya juga berangkat dari usaha-usaha yang dengan susah payah dibangun. Tapi dengan berjalannya waktu, karena keuletan, karena dedikasi, kesungguhan, maka usaha itu bisa membesar. Sehingga hari ini saya sebagai founder UMKM, founder fokus UMKM sangat berterima kasih kepada kawan-kawan fokus UMKM Jakarta yang berinisiatif menyelenggarakan Kurma 2020 dalam Iya. bentuk online. Ini Iya. saya lihat ada pasar, ada talkshow, ada beberapa yang lain, macam-macam. Dan ini, seingat saya tahun lalu kita sudah adakan Ramadan Fest ya, tahun lalu ya. Tahun lalu kita sudah adakan Ramadan Fest tapi berbentuk offline. Nah, Iya. tahun ini jadi tidak mungkin kita selenggarakan offline karena mal-mal lagi tutup, nggak ada orang datang. Kalau datang juga pulang. Ya, jadi
maka kita harus berinovasi. Nah, inovasi yang dilakukan oleh kawan-kawan Fokus UMKM Jakarta ini hal yang sangat bagus karena ini memberi solusi, memberi jalan keluar terhadap problem perubahan pasar secara tiba-tiba yang dialami oleh kawan-kawan UMKM. Jadi pandemi ini telah merubah segalanya. Tadinya pelanggannya sudah ada, tiba-tiba hilang. Tadinya pelanggannya banyak, tiba-tiba tinggal sedikit. Itu perubahan-perubahan dikarenakan orang tidak boleh keluar rumah, kantor tutup, work from home, physical distancing, dan seterusnya. Termasuk kalau di Jakarta ada PSBB. Ini memang sangat berat bagi kawan-kawan UMKM. Tapi seperti Bu Somi bilang tadi, UMKM tidak sendirian. Kita tidak sendirian. Banyak yang mengalaminya. Maka sedih boleh, susah boleh, jangan berlarut-larut. Harus kita upayakan agar bisa bertahan dari kondisi buruk ini dan berusaha bangkit menjadi pemenang. Bangkit untuk naik kelas, bangkit untuk bisa menjadi UMKM unggul. Nah, itu apa yang dilakukan dalam bentuk Kurma 2020 ini menjadi menarik karena pola-pola pendekatan pengembangan produk lokal. Ini kan memang basisnya lokal ya. Jadi komunitas di sekitarnya dikumpulkan, diberi sarana untuk berpromosi. Nah, ini produk lokal dengan pendekatan komunitas. Ini orang-orang yang saling kenal, orang-orang yang saling tahu, saling membantu, saling tolong-menolong. Tentu ini juga hal yang sangat bagus. Dari situ kemudian membangun sebuah konsep istilahnya ya gotong royong, bekerja sama, saling bantu. Ini konsep yang dari leluhur kita turun temurun gotong royong itu diajarkan. Dan COVID-19 ini memaksa kita untuk balik lagi bergotong royong. Kalau mungkin kemarin merasa bisa sendirian, bisa bekerja sendiri tanpa siapapun, maka hari ini kita sadar manusia itu makhluk sosial. Karena makhluk sosial, maka kita mengembangkan pola interaksi sosial yang bernama gotong royong. Konsep itu pula sebenarnya yang mendasari saat Fokus UMKM mengembangkan platform Lunas. Jadi kawan-kawan saya rasa sebagian besar sudah tahu, 2 tahun ini kita mengembangkan Lunas, layanan UMKM naiklah. Layanan ini konsepnya juga gotong royong, mempertemukan kawan-kawan UMKM untuk bertemu dengan UMKM yang lain dari berbagai daerah, dari kita untuk bisa berinvestasi. Lunas juga mempertemukan UMKM dengan kawan-kawan pendamping bisnis. Bisa mentor, bisa disebut fasilitator, atau coach, seperti Coach Joe, bisa trainer, dan sebagainya. Istilahnya banyak, silakan. Tapi secara umum fungsinya fungsi pendampingan. Mendampingi, menjadi kawan bagi kawan-kawan UMKM agar teman-teman UMKM ini tidak sendiri. Agar kawan-kawan UMKM ini bisa menemukan jalan bisnisnya untuk meraih sukses. Nah, ekosistem inilah yang dikembangkan oleh platform Lunas, sehingga konsep gotong royong ini kemudian kita terapkan dengan pendekatan digital. Ya. Memang kendalanya banyak. Betul. Tadi saya senang dapat pengakuan Bu Tommy bahwa live di Instagram ya tidak mudah. Ya, harus didorong-dorong oleh Coach Joe, kan kira gitu ya. Ya, kelihatan muka, kemudian ngomong, menyampaikan produknya, mempromosikan hasil yang dibuatnya, ini butuh keahlian memang. Kalau semula mungkin promosinya dengan mungkin WA, cukup dengan mengetik kata-kata, kirim gambar, selesai. Meningkat
mungkin lewat Instagram Story kan gitu ya. Nah ini meningkat lagi nih Instagram Live. Wah, jadi UMKM memang dituntut terus belajar. So, kalau tidak belajar, ya mohon maaf, kita akan ketinggalan dibanding yang lain. Nggak apa-apa, pertama kali tidak lancar. Mungkin nanti teman-teman UMKM Fest, teman-teman Fokus Jakarta, bikin kayak latihan dulu lah. Teman-teman ini diberi kesempatan latihan dalam forum tertutup atau gimana, saya nggak tahu modelnya ya. Yang penting mereka tetap belajar dulu. Jadi jangan langsung live, Kak, seperti ini beban psikisnya besar. Tidak semua orang masih belum percaya diri sih kebanyakan. Betul, ya. betul. Nah, ingat kata-kata nih film yang kemarin sempat viral. Rindu itu berat. Aku saja yang menanggungnya. Belajar itu berat. Ya, belajar itu berat. Mau maju itu berat. Hanya UMKM yang unggul saja yang sanggup menjalaninya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berani tampil di IG Live seperti ini, Bapak Ibu punya modal ini. Kawan-kawan punya modal untuk sukses. Nah, sehingga rawat ini modal yang sudah dimiliki supaya semakin bagus, semakin bermanfaat. Sekedar informasi. Nah, ini penting ya. Insya Allah 2 hari ke depan akan ada acara live oleh Bapak Menteri Koperasi dan UKM di Instagram. Dan saya kira beberapa media akan dilakukan dengan belibeli.com. Nah, salah satu yang kita undang, kita rekomendasikan adalah UMKM Bakmi Sundoro dari Semarang, Jawa Tengah. Ini sudah lumayan maju, berkembang, sempat kita fasilitasi dengan beberapa kali pameran, pelatihan ekspor, dan sebagainya. Jadi tingkatnya memang sudah lumayan tinggi lah. Nah, nanti beliau akan live bersama Pak Menteri, bersama belibeli.com dan pihak-pihak lain, dengan harapan pertama, ya semangat pengalaman dari Bakmi Sundoro ini bisa ditiru oleh kawan-kawan. Yang kedua, nah ini yang penting, kawan-kawan yang ada di grup ini, di IG Live ini, di komunitas Fokus UMKM Jakarta, juga punya kesempatan yang sama nantinya. Bila Anda menunjukkan kinerja yang bagus, bila Anda punya prestasi yang menarik, insya Allah kita bantu Anda untuk semakin berkembang, termasuk bisa berinteraksi dengan Pak Menteri dan sebagainya, sangat mungkin. Tetapi tunjukin prestasi dulu ya, kinerjanya ditingkatkan, produknya semakin dikenal, omsetnya semakin baik, karyawannya bertambah, dan seterusnya. Maka insya Allah apresiasi itu akan datang dari banyak pihak. Nah, untuk itu, ini karena kesempatan bagus, masih ada waktu ya Mbak Esti ya? Masih ada sampai jam 5 sih, Cok. Nah, sampai jam 5. Saya khawatir keburu maghrib ini. Di sana beda memang ya? Lebih dulu, di tempat saya di Surabaya kan maghribnya duluan dibanding Jakarta. Tapi kan enggak jam 5, jam 5.20 berapa gitu. Apa-apa, tenang aja, Belanda masih jauh. Nah, mau ketemu kawan-kawan UMKM, sekaligus juga ketemu kawan-kawan pendamping, mentor, coach, fasilitator. Saya ingin sampaikan tentang event tanggal 1 Juni 2020. Iya. Jadi, apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Fokus UMKM Jakarta ini akan kita angkat ke level nasional. Akan kita angkat ke event tanggal 1 Juni nanti dengan tema gotong royong mengatasi problem pasar UMKM. Nah, yang kita jadikan contoh nanti 2. Yang pertama, Korma 2020 ini. Maka testimoni
kawan tadi, nanti juga contoh produk macam-macam akan diinfokan oleh Mas Baskoro. Mas Baskoro nanti yang akan mewakili kawan-kawan di acara live di Zoom tanggal 1 Juni 2020 pukul 9 sampai 11 pagi ya. 9 pagi sampai 11. Nanti juga live di YouTube. YouTube-nya Fokus. Lunas. Ya. Oh iya. Nanti Mbak Isti bantu share ke kawan-kawan ya linknya. Kalau bisa ikut gabung di Zoom bagus. Kalau enggak bisa di YouTube juga boleh. Nanti kita akan promosikan ini. Inisiatif kawan-kawan untuk menyelenggarakan Kurma 2020 berupa basar dan pokso, kita berharap nanti bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain. Direplikasi supaya apa yang sudah dilakukan ini dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Jadi nanti disampaikan apa adanya. Misal Bu Somi yang masih grogi, terus kemudian nggak terbiasa live, itu menurut saya nggak apa-apa disampaikan supaya yang lain nanti bisa mencari alternatif media, atau mungkin ada bertahap dulu, tidak langsung model live ini, model mungkin nggak FB dulu, atau apapun, atau WA dulu, atau apapun nama. Itu tentu teman-teman nanti perlu belajar. Iya, bisa, karena bisa kayak gitu. Beda dengan mungkin Bangka Belitung. Jakarta beda dengan misal Sambas di Kalimantan Barat. Tentu perlu penyesuaian-penyesuaian. Nah, berbarengan nanti tanggal 1 itu juga kita akan mengundang Jogja Tetulung. Ini konsepnya sama dengan fokus UMKM Jakarta ini yang mengembangkan penguatan ekonomi lokal, mengatasi problem pemasaran bagi kawan-kawan UMKM terdampak COVID dengan pendekatan komunitas menggunakan teknologi digital. Kalau Jogja belum menggunakan Facebook. Nah, ini ada bedanya. Nanti jangan diolok-olok Mbak Isti yang Facebook. Wah, enggak juga ternyata. Tenang aja, Cak. Ya, jadi ternyata ya memang beda-beda ini apa jamaahnya. Jamaah Facebook ya sama jamaah Instagram ya. Ini beda-beda. Enggak apa-apa. Ini kondisinya berbeda-beda, nanti kita saling belajar, kita saling melihat apa yang dari kerjakan kawan-kawan di Jogja, dampaknya bagaimana. Nanti kawan-kawan fokus UMKM Jakarta lewat Kurma 2020, apa yang sudah dilakukan dan bagaimana dampaknya. Ya, ingat tanggal 1 Juni 2020. Nah, untuk itu, mumpung juga ini kesempatan saya bisa berkomunikasi, bagi kawan-kawan UMKM yang ingin bertahan dan bangkit dari kondisi keterpurukan karena pandemi ini, kuncinya ada 3. Kunci untuk bisa bertahan dan bangkit jadi UMKM unggul itu adalah pertama, meningkatkan entrepreneurship, jiwa kewirausahaan. Jadi bisnis ini harus ditekuni. Harus dijadikan aktivitas yang sungguh-sungguh. Jangan jadikan sampingan. Kalau mau tangani, kalau enggak ditinggal pergi, yaitu sampingan. Kalau hanya jadi kerjaan sampingan, enggak akan jadi nanti. Maka butuh dilakukan dengan sungguh-sungguh. Maka level entrepreneurship-nya harus ditingkatkan. Apa saja itu? Nah, nanti mesti belajar ini tentang kewirausahaan. Bahwa pengusaha, bahwa UMKM itu misal pertama disiplin. Nah, nggak ada pengusaha sukses yang nggak disiplin. Itu sikap-sikap dasar yang mesti mulai dibangun dan dibiasakan agar kita menjadikan disiplin itu habit, kebiasaan hidup. Disiplin. Ya. Yang kedua, tanggung jawab. Nggak ada pengusaha sukses yang nggak bertanggung jawab. Apapun kondisinya, tanggung jawab. Nah, dan seterusnya. Nanti dibikin acara sendiri, Mbak Iti ya. Fokus UMKM Jakarta memberi kesempatan kawan-kawan belajar tentang entrepreneurship ini. Lalu yang kedua, produktivitas. Disadari untuk kawan-kawan usaha mikro kecil
produktivitasnya kalah jauh dibanding usaha menengah dan besar. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan produk-produk dari luar negeri. Contohnya paling simpel gini. Ini yang paling gampang dibayangkan ya. Satu orang pekerja di Cina itu dalam satu hari, ini contoh aja ya, hanya supaya mudah dipahami, dalam satu hari bisa memproduksi kacang somat, nah misal gitu, 10 kilogram. Iya. Jadi orang Cina itu kalau bekerja rajin, tertib, disiplin, sungguh-sungguh, sehingga dalam satu hari menghasilkan 10 kilogram kacang somat yang siap di packing. Nah ini contoh. Cang comat. Nah, bukan somat ya. Cang comat. Oke, itu contoh. Lalu Vietnam. Tenaga kerja di Vietnam itu satu hari dia bisa menghasilkan 7 kilogram cang somat. Nah, jadi Cina ini lebih unggul ini. Vietnam di bawahnya 7 kilogram per hari. Nah, yang di Jakarta, anak buahnya Bu Somi, orang Tawi mungkin ya, atau orang Sumedang, saya nggak tahu, bekerjanya sambil ngerokok, bekerjanya sambil WA-an, bekerjanya sambil HP-an, macam-macam disambi segala hal, sehingga satu hari pekerjanya Bu Somi ini hanya menghasilkan 3 kilogram cang comat. Nah, dengan perbedaan produktivitas itu, maka salah satu komponen dari HPP itu kan biaya tenaga kerja. Maka HPP produk Cina itu lebih murah dari produk HPP Indonesia, karena tadi itu produktivitas tenaga kerjanya lebih tinggi di mereka. HPP di produk Vietnam jadi lebih murah, karena orang bekerja lebih produktif dibanding yang di anak buahnya Bu Somi tadi. Iya. Nah, sehingga produk kita nggak jadi kompetitif. Kalau nanti Cina kacang mede, cang comat buatan Cina dijual di depan rumahnya Bu Somi, kemudian kacang mede produknya Vietnam juga dijual di depan rumahnya Bu Somi juga jualan di depan rumahnya, maka kira-kira kacang siapa yang dibeli? Nah, mesti akan dibeli kacang yang jauh lebih murah harganya. Walaupun harus ongkos kirim dari Cina ke sini, Mbak Isi sendiri tahu kan, cukup banyak produk-produk Cina masuk ke Indonesia ongkos kirim gratis. Iya. Ya kan? Iya, saya sering beli kok. Nah itu ngaku itu. Jadi jangan kaget kalau nanti cang comat bikinan Cina dijual di depan Bu Somi, tapi harganya jauh lebih murah karena HPP mereka jauh lebih murah. Itu sesuatu yang nyata dan nggak akan lama lagi terjadi. Karena apa? Secara regulasi negara kita itu terikat perjanjian kerjasama bilateral maupun multilateral dengan negara-negara lain, termasuk Cina, Vietnam, dan terusnya. Dengan Vietnam kita ada kerjasama ASEAN. Jadi sama negara ASEAN, orang, jasa, produk itu bebas bergerak keluar masuk sekarang. Tentu ada aturannya, ya. Ada aturannya. Produk kita masuk ke Vietnam, ada aturannya. Produk Vietnam masuk ke sini, ada aturannya. Tapi intinya boleh. Demikian juga produk Cina ke ASEAN, produk ASEAN ke Cina juga boleh. Kalau produk kita nggak siap bersaing, kemudian cang comatnya Cina laris, cang comatnya Vietnam lebih laris dari cang comatnya Bu Somi, ya kita jangan mencak-mencak, jangan marah-marah, karena produktivitas kita kalah tadi. Nah ini pentingnya kita belajar tentang produktivitas, supaya ke depannya kita nggak kalah bersaing. Sudah harga gulanya mahal, karyawannya nggak produktif, nah kita mau jual harga berapa ini produk ini, pusing nanti. Nah ini pelajaran. Jadi yang pertama tadi entrepreneurship, kewirausahaan ditingkatkan. Yang kedua
produktivitas ditingkatkan. Nah, yang ketiga yang penting ini, kreativitas. Saya senang tadi Bu Somi sudah bilang naik kelas dari sisi kemasannya. Sekarang sudah premium. Nah, itu kreativitas. Bahwa kita tidak boleh puas dengan hanya kemasan yang itu-itu saja. Kita nggak boleh puas dengan apa yang sudah dicapai sekarang. Terus kembangkan kreativitas dan ruang untuk berkreativitas itu luas. Bisa kemasannya yang diperbaiki, bisa varian produknya, bisa ukuran volume produknya. Jadi tadi Bu Somi, Mbak Isti kan bilang kurang banyak kan gitu ya. Nah, artinya ada ruang untuk membuat produk dengan kemasan yang lebih besar. Nah gitu, untuk makan ramai-ramai satu keluarga. Jadi gini, kita coba lihat pada perusahaan-perusahaan yang sudah maju gitu ya. Mereka punya produk yang kemasan berapa kecil itu ya, 50 gram. Ada 200 gram, ada 500 gram. Kan kita gitu ya. Dengan kebutuhan yang beda-beda. Kalau dimakan rame-rame kayak Mbak Isti, dimakan oleh ayahnya sama saudaranya, ya kemasan yang 500 gram. Kan gitu ya. Kalau dimakan sendiri, mungkin 50 gram. Nah, betul, 50 gram, 100 gram selesai. Nah itu ruang kreativitas itu yang perlu dikembangkan. Jadi jangan menutup diri untuk berkreativitas. Intinya begini, bisnis itu adalah menjawab kebutuhan konsumen. Dalam konteks ini, Bu Somi menjawab kebutuhan konsumen terhadap kacang mede. Kira gitu ya. Kacang mede yang rendah kolesterol. Nah, itu yang dijawab kan. Nah, itu coba dielaborasi terus. Coba belajar Google Trend. Ini teman-teman sudah pernah diajari belum, Mbak Isti, Google Trend? Google Trend? Ya. Belum. Google Trend? Belum. Nanti ya, belajar dengan kawan-kawan Kapura Digital dan sebagainya. Karena di Google Trend itu kita bisa melihat tren pasar terhadap produk yang kita kembangkan atau produk yang terkait dengan kita. Jadi misalnya kacang mede di Indonesia, sekarang ini yang disukai rasa apa? Nah, itu cari di Google Trend. Jadi jangan jadi ngikutin pasar ya. Ikutin pasar, jangan Bu Somi yang tentukan. Bu Somi seneng pedes, pokoknya bikin pedes terus. Ya nggak pedes, nggak saya bikin. Buat apa? Wong saya nggak suka pedes. Nah, pola berubah. Ditanya dulu konsumennya, berapa yang suka pedes, berapa yang suka nggak pedas. Kalau Bu Somi baru bisa bikin produk saja, pedes atau bukan pedes. Nah, dipilih dulu. Yang suka pedes lebih banyak apa lebih sedikit. Kalau yang suka pedes lebih sedikit berarti bikin yang nggak pedes duluan karena pasarnya lebih banyak gitu loh. Itu cara berpikirnya. Supaya apa? Peluang dari produk kita diterima pasar jauh lebih besar karena produk kita menjawab kebutuhan pasar. Oke, itu Mbak Isti. Kalau barangkali ada yang mau bertanya atau Mbak Isti bertanya, silakan. Barangkali dari penjelasan saya tadi ada yang kurang dipahami. Silakan. Oh ya, kalau dari saya sendiri, Cak, itu untuk event yang tanggal 1 Juni itu kita di selenggara ini itu di Instagram siapa atau di mana gitu? Oh, kita menyelenggarakannya nanti di Zoom ya. Jadi kawan-kawan nanti daftar lewat platform Lunas ya. Nanti eventnya kita umumkan, saya rasa sudah ada, cuma mungkin posternya yang belum. Nanti dicek aja tanggal 1 Juni kita punya event gotong royong itu. Kawan-kawan login ke Lunas, kemudian gabung ke event itu. Nanti akan diberi link Zoom-nya di page itu ya. Kemudian bagi yang tidak daftar, bisa mengikuti secara live lewat YouTube-nya Lunas. Jadi kalau itu nggak usah daftar, nggak apa-apa. Cuma kalau daftar akan ada sertifikat. Nah, yang daftar lewat platform Lunas akan mendapat sertifikat dan akan mendapat poin Lunas. Di Lunas itu kan kegiatan ada poinnya kan. Nanti Mbak Isti sosialisasikan tuh poin-poin itu. Ikut konsultasi berapa poin. Nah, supaya kawan-kawan terbiasa dengan penggunaan platform Lunas itu. Nah, untuk yang event tanggal 1 disarankan daftar lewat platform Lunas supaya dapat poin dan juga dapat sertifikat. Sudah jam 5, Pak? Gimana? Iya.
Rasa Mau buka ya, Cak ya? ya masih ada waktu sedikit lah. Kalau masih ada yang ditanyakan silakan. Satu dua juga boleh. Kalau dari Isti sih udah. Cuman ini dari teman-teman, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak ya? Pak Baskoro, Pak Jo, dari Lina Cemilan. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Nanti Cak Samsul bantu jawab. Ini yang ikut Kurma 2020 berapa UMKM Mbak Isti? Ada 32 UMKM. 32 ya. Iya, Profil produknya sudah ada semua ya di IG ya? ada Jadi beberapa sih angkatnya. yang udah yang udah memasarkannya. Hmm, hmm. Dan tadi senang saya dapat kabar pecah telur tadi. Wah, keren ini. Nah, cuma telurnya telur puyuh apa telur bebek ini kan beda. Telur puyuh kan kecil gitu. Nah, telur bebek kan Iya, gede. Nah, enggak apa-apa, yang penting pecah telur dulu. Itu ini pengalaman dari penting. Coach Coach Jo katanya sukses selalu Cak Samsul. Masih, Kojo sudah bantu kawan-kawan. Semangat, kita lanjutkan ini. Kalau bisa tanggal 27 Juni kita itu punya event Hari UMKM Internasional. Mungkin model besar kayak gini bisa dibikin lagi. Kalau masih pandemi ini berlangsung, kita masih nggak boleh kemana-mana, barangkali model seperti ini bisa diulang, tapi Iya, dengan temanya bukan Ramadan lagi. Jadi jangan kurma ya, kurmanya sudah tutup ini, sudah iya. habis. Udah Nah, mau temanya lebaran, Cak. ya UMKM Fest terkait dengan Hari UMKM Internasional tanggal 27 Juni. Dan Iya, nanti pas hari koperasi 12 Juli boleh juga dibikin. Kemudian pas hari UMKM Nasional tanggal 12 Agustus bikin lagi ya. Kayak gini enggak apa-apa sepekan gini. Supaya iya. kawan-kawan punya momentum. Momentum Kalau untuk bergotong. internasional, kalau internasional gitu, jadi produk luar bisa kita jual di sini juga gitu ya? Boleh, tapi semangatnya Oh kalau gitu. bisa produk kita jual ke mereka. Tuh. Iya, Nah, kalau bisa. Nah, ini nanti lagi kita cobakan linkkan dengan mitra-mitra dari luar negeri. Kemarin udah berjalan sih dengan Houston ya, Houston Amerika. Kemarin udah jalan. oh gitu. Tapi ya tak apa-apa lah, teman-teman belajar belajar biar tahu aja dulu. Kalau enggak ya antar ini aja deh, antar pulau aja dianggap internasional. Indonesia ini kan sudah seperti Eropa. Wih, Indonesia betul. itu sudah seperti Indonesia itu sama dengan Eropa. Jadi kalau kita jualan ke Lampung, Jakarta ke Lampung kan cuma nyebrang itu aja. Itu sudah ekspor itu kalau di Eropa itu. Nah, Udah beda, Jakarta ibaratkan udah, udah beda negara ya. beda negara. Jakarta Utara jualan ke Bekasi ekspor itu. Betul, Gitu. betul, Jadi betul. kita perkuat dulu enggak apa-apa di lokal, di nasional ini. Oke, kalau enggak ada Mbak Isti, kita bisa akhiri ya. Saya sampaikan Iya, terima kasih bisa nih. Cak. Sukses Ya, ini gak ada untuk yang mau nanya kawan-kawan. lagi. Nanti bertanya dijawab secara japri aja deh. Iya, Saya sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan UMKM PES, Fokus UMKM Jakarta, sudah sukses menyelenggarakan Kurma 2020, sukses juga sudah pecah telur, sukses juga sudah banyak pembelajarannya. Insya Allah kekurangannya kita perbaiki ke depannya, iya, kesuksesannya insya kita Allah. pertahankan untuk bisa semakin hebat lagi ke depan. Iya, Dengan terima kasih Cak saudara ya, Samsul. Iya, amin. Kita tutup bareng-bareng event ini, semoga barokah untuk kita semua. iya, Assalamualaikum amin. Ya Rabbal warahmatullahi Alamin. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Cak Samsul. Yuk, sama-sama. Ya.